Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar akidah akhlak dan pembahasan adalah Rasul Ulul Azmi. Kelompok yang maju hari ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok 3 dan kelompok 5. Rasul yang dibahas yang pertama adalah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Setiap kelompok nanti akan maju ke depan menempati kursi yang sudah disediakan untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan kawannya. Kemudian ketika kawannya maju di depan, kalian yang mendengarkan menulis rangkuman isi dari yang disampaikan oleh kawannya, apa yang menyebabkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad dipilih oleh Allah sebagai Rasul Ulul Azmi. Paham? Nah, nanti setelah selesai kawannya maju, dua kelompok ini akan Ibu berikan pertanyaan secara lisan. Sudah siap? Nanti akan ditambah yang berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sahabat berdua sebagai kelompok 3 akan menceritakan kisah Nabi Musa. Ada Firaun itu dikenal sebagai pemimpin yang sempurna, menindas penduduk, sombong, suka memperbudak, dan Raja Firaun itu dikenal sebagai pemimpin yang sewajarnya menindas penduduknya, sombong, suka memudak dan memecah belah penduduknya, serta pengerjaan penduduknya dengan kerja paksa. Suatu kali Firaun pernah bermimpi ada api yang datang dari balik api yang memakan dari akibat pemimpin itu Firaun menemukan para dan api sendiri mengeluarkan api pemimpin. Para ulama pun memperhatikan pemimpin itu bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan memastikan penduduk Mesir. Mendengarkan Firaun jadi merasa sangat ketakutan. Ia akhirnya memerintahkan apabila ada bayi laki-laki yang lahir dari kalangan bayi untuk segera dibunuh, dan Musa lahir pada saat perintah pembunuhan tersebut. Bayi laki-laki berlangsung. Ibunya yang takut dengan pengamatan anaknya itu memilih menjauh dan mencari tempat yang aman dari jangkauan tentara Firaun. Menyusui dan meletakkannya di dalam peti sesuai ditaruh ke sungai. Dalam sebuah surah Allah berfirman, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surah Al-Fatah ayat 7. Bayi Musa yang ada di dalam peti pun akhirnya terbawa arus sungai Nil dan terbawa ke istana Firaun. Kemudian ditemukan istri Firaun yang bernama Asia. Dia begitu ingin merawat dan menjaga bayi laki-laki itu dan meminta izin kepada suaminya. Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Quran Surah Al-Kasas ayat 9. Mendengar permintaan sang istri, Firaun menyetujui dengan tidak membunuh bayi tersebut dan mengatakannya menjadi anak, mengangkatnya menjadi anak. Aisyah istri Firaun berpikir anak tersebut perlu disusui sehingga menghadirkan beberapa ibu susu untuk menyusui bayi Musa.
Sayangnya bayi Musa menolak pemberian susu ibu-ibu tersebut. Ibu kandung Nabi Musa yang mengetahui berita anaknya di istana segera ke istana dan langsung menyusui anaknya. Ketika sudah dewasa, Nabi Musa dan para pengikutnya begitu bersabar menghadapi Raja Firaun selama bertahun-tahun. Bahkan Firaun begitu sombong mengakui dirinya Tuhan. Nabi Musa dan para pengikutnya akhirnya memutuskan keluarga dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan kisah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad lahir di Makkah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Umawi, 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, lantas beliau menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraham Abbas dengan menyerang Ka'bah. Allah SWT menghadirkan aksi mereka dengan dalam kebesarannya. Allah SWT pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Dulu Ababil pun datang menjatuh batu-batu mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah SAW lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecil akhirnya dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski ASINya sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah SWT, karena setelah itu air ASINya keluar dengan derasi. Dakwah pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasulullah saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Pertentangan dari kaum kafir Quraisy bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi mengikutnya agar meninggalkan Nabi Muhammad. Mereka khawatir jika ajaran dari Nabi Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasulullah. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan persaudaraan. Nabi Muhammad SAW begitu sabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Dari kecil sudah banyak mendapatkan penderitaan sampai Nabi berdakwah dilempari dengan kotoran. Nabi tetap sabar dan tegar. Sifat inilah yang membuatnya masuk dalam golongan Nabi dan Rasul ulul azmi. Itulah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua kelompok yang sudah maju tadi, bahwa mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah untuk menghadapi tantangan dakwah yang diberikan, ada beberapa hal yang menjadikan kenapa Nabi Musa dan Nabi Muhammad menjadi
pertama tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi Musa ketika mendapatkan tantangan dakwah melawan Fir'aun, beliau tetap menjalankan dakwahnya meskipun mendapatkan tantangan yang sangat keras dari Fir'aun. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa diantaranya adalah dalam hal melawan Fir'aun. Yang pertama, dipukulkannya tongkat beliau yang kemudian berubah menjadi ular, sehingga bisa melawan penyihir dari Fir'aun. Yang kedua, tongkatnya ya bisa membelah lautan sehingga lautannya terbelah, kemudian beliau bisa menyeberang ke lautan tersebut, kemudian dipukulkan kembali dan akhirnya ya lautannya kembali tertutup sehingga pasukan Fir'aun dan Fir'aun tenggelam di tengah laut. Yang kedua tadi tentang Nabi Muhammad. Ketika beliau berdakwah secara terang-terangan, siapa yang menjadi musuh atau yang menentang dakwah dari Nabi Muhammad? Kaum Quraisy. Yang paling terkenal tadi yang dibacanya siapa tadi yang paling menentang? Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa yang mereka lakukan ketika Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan? Dilempari kotoran. Terus mau dibunuh. Nah, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad membuktikan bahwa yang beliau sampaikan adalah benar. Antaranya mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang kita jadikan sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup kita. Kemudian di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah supaya kaum Quraisy ini percaya dengan Nabi Muhammad ketika menyampaikan dakwah adalah membelah bulan. Ada lagi yang tahu selain itu apa lagi? Perjalanan beliau satu malam tuh apa yang biasa kita peringati? Iya, Isra dan Mi'raj. Itu juga merupakan salah satu mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad. Dari dua nabi yang dipilih yang kita bahas hari ini sebagai nabi atau rasul ulul azmi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Muhammad, sudah selesai dari dua kelompok yang sudah maju. Sekarang ibu ingin menanyakan kepada kalian, dalam hal permainan yang akan kita lakukan adalah kelipatan angka. Kelipatannya mudah, kelipatan angka 2. Dijawab secara bergantian setiap yang ibu tunjuk. Bila jawabannya salah, dia yang akan mendapat pertanyaan dari ibu sesuai dengan pokok pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai Rasul Ulul Azmi, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Ada yang ditanyakan? Kelipatan 2. Jadi misal nih ibu beri contoh kelipatan 3, 3, 6, 9 dan seterusnya. Nah, sambung. Disambung. Tapi langsung, jangan sampai terdiam. Misal dari sini lanjut atau langsung ibu tunjuk langsung dikatakan 3, 6, 9, 12 dan selanjutnya. Paham? Bisa ibu mulai? Bisa kita mulai? Dua, 6, 12. Sebutkan salah satu contoh mukjizat yang diterima oleh Nabi
kelipatan 2. Siap-siap. 2. 4. Potong. Wah. Ore. Saya sebutkan salah satu contoh mukjizat Nabi Muhammad ketika beliau mendapat tantangan dalam hal berdakwah secara terang-terangan, membelah bulan. Betul? Lanjut berikutnya lagi. Ibu ganti dengan kelipatan 3. Kelipatan 3 masih mudah nih. 3-nya dari ibu dulu lah. 3. Ayo Sabir, sebutkan salah satu musuh Nabi Muhammad yang menentang dakwah beliau. Musuh Nabi Muhammad yang menentang dakwah beliau siapa? Ketika beliau berdakwah secara terang-terangan. 1, 2. Hah? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sanksinya bacaan surah pendek oleh Ikhlas. Ya. Masih kelipatan 4. 4. 12. Ayah bisa siapa tadi juga yang Mau tanya, Allah ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, beliau mendapatkan tantangan yang sangat berat. Sebutkan salah satu yang menentang dari dakwah Nabi Muhammad itu siapa yang menentang? Para kaum Quraisy. Abu Jahal dan Abu Lahab. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 38, 32. Ketika Nabi Musa menyampaikan dakwah, Firaun menentang dakwah beliau. Nah, dalam melemahkan musuh, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Sebutkan salah satu mukjizat yang didapat atau yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Tongkat bisa berubah jadi uang. Tongkat bisa berubah menjadi Uang. Ya betul. Nah baiklah, demikian pelajaran kita hari ini mengenai Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Tadi bahwa Nabi Musa mendapatkan tantangan dakwah dari siapa? Fir'aun. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk melemahkan musuhnya apa saja tadi? Obat bisa berubah menjadi ular, terus mendarat lautan. Kemudian Nabi Muhammad merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi yang dipilih oleh Allah karena ketika berdakwah mendapatkan tantangan yang sangat berat. Di antaranya beliau mendapatkan tantangan berupa tantangan Nabi Muhammad, Diganggu oleh kaum Quraisy. Diganggu oleh kaum Quraisy. diganggunya seperti apa? Dilempar kotoran. Ya, dilempar kotoran, mau dibunuh. Nah, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam membuktikan kebenaran dari dakwah beliau apa saja? Membelah bulan, terus Isra Mi'raj, apa lagi? Iya, Al-Qur'an.
Tidak ada. Nah, semoga pelajaran kita hari ini membawa manfaat berkah kepada kita semua. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah.